Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari pagi yang indah ini kita mau datang pada Tuhan bersama-sama dalam ibadah raya. Walaupun masih secara hybrid, kami di sini, Anda di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji menyembah Tuhan, tidak mengurangi hati kita untuk terus mau fokus hanya pada Tuhan. Mari kita bawa hati yang bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang senantiasa Bapa nyatakan dalam hidup setiap kami. Di tengah-tengah keadaan yang adanya sebagaimana adanya hari-hari ini Bapa, biar hati kami terus terpaut kepadamu. Kami boleh melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran-Mu Tuhan, sehingga benar-benar ada hati yang mau bersyukur dalam segala perkara dan keadaan. Karena kami tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah satu proses untuk membawa kami lebih memahami betapa panjangnya kasih-Mu, betapa lebar, dalam, tinggi, luasnya kasih kuasa-Mu atas kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkau terus bawa kami dalam pengenalan yang lebih sempurna lagi tentang Engkau, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Engkau yang sudah melayakan setiap kami oleh kuasa darah anak domba Allah. Engkau yang sudah melayakan kami oleh pengorbanan-Mu di Kalvari bagi kami, sehingga kami layak Tuhan menyembah Engkau. Kami boleh memandang kekudusan-Mu, karena kekudusan daripada Tuhan juga menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati alat-alat yang digunakan dalam ibadah pagi hari ini, semuanya berfungsi dengan baik. Baik itu juga wifi, jaringan internet yang menghubungkan kami dengan umat-umat-Mu Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Memberkati umat Allah dimanapun mereka berada, biar tempat mereka juga ada lawatan kuasa Roh Kudus, di mana mereka stay tune Tuhan dan mau bersama-sama. Ada Roh Kudus yang terus membawa hati mereka juga boleh fokus kepada-Mu Tuhan, mengalami Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lagi oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib Bapa-Ku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lagi oleh karena kemurahan Tuhan, amin, ku ada sampai hari ini, dalam kekuatan, dalam kesehatan yang baik Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia dengan pujian ini. Katakan karya-Mu sempurna atas kami ya Bapa. Bagiku ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selama-lamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau besar, karya kasih-Mu sempurna atas kami. Haleluya, haleluya. Oh, ramaya, 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 oh, ramaya, ramaya, siap, ramaya, 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 haleluya. Yesus betapa baiknya, Yesus betapa mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, ramaya, ramaya, siap, ramaya, 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 namo. Oh, ramaya, ramaya, sebere, kaya, ramaya, namo. Ini hati yang bersyukur, Tuhan penyerta-Mu, Tuhan. Buat berkat kasih karunia-Mu, Tuhan perkenanan-Mu, Tuhan. Bagi umat-Mu yang Kau tebus. Haleluya. Oh, ramaya, ramaya, siap, ramaya, 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 namo. Oh, ramaya, ramaya, siap, ramaya, 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 namo. Oh, ramaya, ramaya, sebere, kaya, ucap syukur bagi umat yang Kau sembuhkan. Oh, bagi mereka yang Kau
Siap katakanlah lamaya siam dalam lamaya namanya mari lebih lagi datang pada Tuhan, pada Bapa yang begitu mengasihi engkau dan saya. Oh rapakasya katakanlah lamaya siam dalam lamaya shereberion dulu katakanlah lama katakanlah labeni anak-anakmu yang mau datang Tuhan, melangkah lebih dalam di tempat kemuliaan-Mu untuk mempersembahkan pujian haleluya kami. Haleluya. Buat kehebatanmu, buat karya kasih-Mu, ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku lagi Bapa, Bapa-Mu datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Sekali lagi katakan, Bapa, ini kami umat-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapa, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
Sungguh kau hebat, ajaib berdasar, berkuat di hidupku. Haleluya, Tuhan kehebatan, karya kasih-Mu Tuhan, atas umat-Mu, atas milik-Mu, atas gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuliakan nama Yesus kami, nama Tuhan penyelamat, kekuatan, penyembuh yang sempurna. Hanya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ramaya namaya sendiri andalmu, kaya namaya namu. Oh, ramaya namaya sendiri. Masa-masa seperti ini, bangsa dan negara kami Indonesia tercipta Tuhan, ada pemulihan demi pemulihan, dan kesembuhan demi kesembuhan yang terjadi. Haleluya, kami berdoa kekuatan atas para dokter tim medis yang terus bekerja hari ini. Beri kekuatan bagi mereka, kemampuan bagi mereka untuk senantiasa dalam mendukung-Mu. Mereka boleh berkarya, mereka boleh terlindungi, mereka boleh terjaga di keluarga mereka tetap ada dalam mendukung-Mu Tuhan. Terima kasih Ramaya bahkan pemerintah bangsa negara kami, rakyat dan presiden yang ada Bapak Joko Widodo, aparat kabinet Indonesia Maju Tuhan, gubernur-gubernur yang ada di wilayah-wilayah Indonesia, Engkau terus beri kekuatan bagi mereka Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil diterapkan benar-benar boleh dipahami oleh masyarakat. Kami berdoa ada kata untuk melaksanakan setiap apa yang ditetapkan Tuhan. Kata-kata untuk masa-masa PPKM level 4. Siang darah lama kata-kata lama ya dan kelanjutannya mulai besok. Dan segala sesuatu Tuhan taruh di hati pemimpin-pemimpin kami. Biar segala sesuatu yang ditetapkan menjadi bagian yang benar-benar dapat dilakukan untuk sesuatu yang baik bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Di wilayah Jawa dan sekitarnya, Bali dan daerah-daerah yang juga memperlakukan hal yang sama Tuhan, kami terus berdoa dalam nama Yesus. Semuanya boleh membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, bahkan gereja Tuhan pun kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Ramakasya tetap kuat di masa-masa seperti ini, tetap bersinar, akan lebih lagi bercahaya bagi kemuliaan Bapa di sorga, sehingga banyak orang boleh melihat terang itu dan mereka boleh mengikuti dan sampai pada tujuan destiny kehidupan kekal di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terus munculkan gereja-Mu, umat-Mu, mempelai-Mu Tuhan, dengan karya kuasa-Mu yang menerangi kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, termasuk pelayanan di tempat ini yang terus memberkati
Jemaat-jemaat yang kekasih yang terus stay tune, Engkau menilik satu persatu. Apapun menjadi masalah problema mereka menjadi jawaban yang sempurna. Mereka yang setia terhubung bersama-sama Tuhan. Oh, dengan setiap ibadah yang ada dan bersama-sama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus biar terus nyata dalam nama Yesus. Dalam setiap rumah-rumah tangga umat-Mu, agar mereka yang sakit Engkau terus jamah dan pulihkan. Mereka yang terus menantikan Tuhan kesempurnaan pemulihan itu, Roh Kudus Engkau yang beri kekuatan untuk mereka boleh mendapatkan itu dalam nama Yesus. Terlepas dari setiap virus atau apapun Tuhan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang menjadi lemah. Amin. Tidak ada yang menjadi tawar hati, tapi semuanya boleh bersemangat, bergairah Tuhan dalam nama Yesus. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan setiap kami, perlindungan setiap kami. Dan kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur itu Tuhan. Biar terus kami bersukacita di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Terus memberkati pemimpin yang ada di Budora Pak Budi Tuhan. Anugerah kasih sayang terus mengalir atas mereka. Keluarga yang ada, anak, mantu dan cucu, semuanya tetap terproteksi sempurna Tuhan dalam anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami sudah bersukacita karena Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna, memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Cinta kasih-Mu terus menyelubungi kami dalam kemuliaan hadirat-Mu. Kami akan terus menyatakan syukur kami pagi yang indah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan dan mau terus bersukacita dalam segala keadaan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Satu pujian ku naikkan syukurku, kasih yang begitu besar. Kita bangkit berdiri supaya kita lebih leluasa lagi dalam memuji Tuhan. Pujian. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, dari sakit penyakitku tidak menekanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuji
selalu menarik, memuliakan aku. Bebaskan iman kita, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya sekali lagi. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Biar hati kita tetap bersuka cita. Amin. Untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terus rindukan mujizat Tuhan. Perkatakan, setiap hari kulihat kasih, setiap hari kulihat mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi, setiap hari kulihat kasih-Mu. Oh yes, benar Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, oh Yesus, amin. Yesus, cinta Kau, ada kasih yang tulus dari tempat ini bagiku Yesus. Haleluya. Yesus, Kau selamanya baik. Sekali lagi, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Selanjutnya terapkan Yesus setiawan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita perkatakan perkataan iman. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, 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 cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus,
Yesus. We love you, Lord. We want more of you. Kami perlu Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu, kami perlu jamahan-Mu. Karena itu kami mau memberikan ruang bagi kuasa-Mu bekerja. Kami mau memberikan ruang bagi jamahan-Mu atas hidup kami. Biar perhatian kami, fokus kami hanya tertuju kepadamu, Tuhan. Karena hanya Engkau sumber pertolongan kami. Hanya Engkau sumber pemulihan kami. Hanya Engkau sumber kehidupan kami, Tuhan. Hanya Engkau sumber penghiburan kami. Hanya Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Dan biar Engkau juga melawat, Tuhan, setiap anak-anak-Mu pada saat firman-Mu disampaikan. Tuhan, Engkau berjalan di atas firman-Mu. Engkau berjalan di atas apa yang kami khawatirkan, apa yang kami takutkan. Engkau berjalan di atasnya seperti Engkau berjalan di atas air yang menakutkan para murid-Mu. Dan biar apa yang kami khawatirkan, apa yang kami membuat kami tertekan, membuat kami sedih, membuat kami stres, biarlah hal itu boleh membawa Engkau datang kepada kami dan kami mendekat kepadamu. We make room for you, Lord. Kami mau beri ruang bagi Engkau untuk bekerja, berbicara, dan kami mau membangun kamar doa, kamar ketaatan, kamar iman itu, Tuhan. Supaya Engkau bukan saja melintas, tetapi Engkau boleh singgah dan Engkau boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Urapi baik kami yang mendengar maupun kami yang berbicara, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita patut bersyukur kalau Anda mengikuti ibadah-ibadah yang ada di beberapa minggu, mungkin 1 bulan terakhir ini. Begitu banyak mereka yang sakit, mereka yang mengalami hal-hal, bahkan mungkin ada yang melewati masa kritis, bahkan hal-hal yang membuat hati kita menjadi sangat pedih. Tetapi hari ini kita patut bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita perlu untuk berterima kasih kepada Tuhan karena daftar orang sakit yang tadinya begitu panjang sekarang sudah semakin pendek, semakin sedikit yang kita tahu di lingkaran kehidupan kita yang masih mengalami sakit dan perlu jamahan Tuhan, perlu kesembuhan daripada Tuhan. Kita perlu mensyukuri hal ini. Sekalipun Anda masih dalam keadaan sakit, dalam keadaan mungkin lemah secara fisik, tetapi biar roh Anda tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mengajak Anda melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan kembali belajar dari kehidupan perempuan Sunem.
dan keluarganya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan katakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, dalam bahasa Inggris dikatakan, setiap kali Elisa dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Tujuannya supaya Elisa bukan saja singgah di sana, tetapi Elisa boleh tinggal di sana. Dan ayat 11 dikatakan, pada suatu hari datanglah ia ke sana. Elisa datang ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Dia bukan saja kali ini bukan hanya singgah, tetapi Elisa tidur di situ. Elisa tinggal di rumah itu karena di rumah itu disediakan ruang khusus bagi Nabi Elisa yang melambangkan kuasa Tuhan. Di setiap rumah kita, di setiap kehidupan kita, harus ada ruang khusus yang diperuntukkan supaya Tuhan bukan saja singgah di dalam kehidupan kita, bukan saja dia lewat begitu saja, tetapi kita harus punya kamar khusus supaya Tuhan, Roh Kudus dan kuasanya bekerja dan tinggal di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada yang bilang dalam suatu ibadah bahwa khotbah merupakan bagian yang terpenting dari ibadah tersebut. Ada yang bilang bahwa praise and worship adalah bagian terpenting di dalam ibadah tersebut. Tetapi saya mau katakan sebenarnya yang paling penting itu bukan khotbahnya, bukan praise and worship-nya, tetapi yang terpenting adalah respon kita setelah praise and worship. Apa tanggapan kita? Apakah ada perubahan dalam kehidupan kita? Jangan sampai setelah kita praise and worship pun, setelah kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami jamahan Tuhan, tetap tidak ada perbedaan dalam kehidupan kita. Yang egois tetap egois, yang sombong tetap sombong, ya, yang pelit tetap pelit, yang marah tetap marah. Itu artinya praise and worship tidak membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Dan diperlukan respon yang benar supaya kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan, dengan khotbah yang disampaikan seperti ini. Kita bisa dengar, tetapi tanpa respon yang benar, tanpa tanggapan yang kemudian ada perubahan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan firman Tuhan itu, maka firman, saya mau katakan, khotbah sebagus apapun tidak akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, dalam sebuah ibadah yang terpenting adalah respon Anda dan saya. Dan jangan pernah menyalahkan suasana, menyalahkan pendeta, menyalahkan worship leader, menyalahkan pemusik. Ini kan ibadahnya online. Ya, kita sudah 1 tahun lebih melakukan ibadah online. Kalau kita tidak berusaha untuk adaptasi kebiasaan yang baru, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dari kisah perempuan Sunem ini, ada satu hal yang luar biasa, prinsip yang sangat-sangat sederhana. Tetapi kalau kita mengerti hal ini, maka kita bisa mengalami kuasa Tuhan bukan saja sesekali, tapi setiap kali kita bisa mengalami perubahan dari satu kemuliaan
kepada kemuliaan yang semakin besar, dari satu iman kepada level iman yang lebih tinggi lagi. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-9 tadi, dikatakan di sana, aku sudah tahu sesungguhnya bahwa orang yang selalu datang kepada kita. Garis bawahi bagian orang yang selalu datang kepada kita. Saya sedang membangun sebuah pola di sini, nanti Anda ikuti. Anda akan mengerti poin yang saya maksud. Yang dimaksud orang yang selalu datang ini adalah Nabi Elisa. Yang kita tahu dia seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Dia nabi dengan urapan double portion, dengan urapan 2 kali lipat. Bahkan kalau Anda hitung mujizat yang dilakukan oleh Elia dan mujizat yang dilakukan oleh Elisa, Elisa melakukan mujizat 2 kali lipat lebih banyak daripada mujizat yang dilakukan Tuhan melalui kehidupan Elia. Nabi Elisa merupakan nabi dengan double portion anointing. Dan perempuan Sunem ini suatu hari, karena Nabi Elisa sering lewat, sering melintas dalam perjalanan dia, dalam pelayanan dia, dia berkata kepada suaminya, kuasa Tuhan melalui nabi ini selalu melintasi rumah kita, selalu singgah dalam rumah kita. Ayo kita buat sebuah kamar. Ayo kita buat kamar yang dilengkapi dengan kursi, dengan meja, dengan tempat tidur, dengan lilin, dengan kandil, supaya kuasa Tuhan yang lewat ini bukan hanya singgah, tetapi kuasa Tuhan ini boleh tinggal di dalam keluarga kita. Jadi Elisa berbicara tentang kuasa Tuhan yang senantiasa, yang secara rutin datang kepada kita. Dalam ibadah seperti ini, kuasa Tuhan sedang melintas dalam kehidupan kita. Sedang melintas di lingkungan kita, sedang melintas di dalam keluarga kita. Tapi saya mau katakan, hanya karena kuasa Tuhan melintas secara rutin, hanya karena kuasa Tuhan terus-menerus datang kepada kita, bukan berarti kita akan menikmati manfaatnya. Kita akan mendapatkan keuntungan daripadanya. Kalau kita tidak punya ruang khusus, kalau kita tidak membangun kamar yang khusus di mana kuasa Tuhan itu bisa bekerja. Dikatakan bahwa mereka membuat sebuah kamar, dan kamar itu diisi dengan perabotan yang diperlukan. Tadi ayat yang ke-11 dikatakan, maka ketika Nabi Elisa datang, masuklah ia ke kamar atas itu dan tinggal di situ dan tidur di situ. Mereka menyediakan ruang bagi kuasa Tuhan bekerja. Kalau Anda lihat, ada satu pola di dalam Alkitab. Lukas 18 ayat yang ke-37. Perhatikan polanya ya. Cara Tuhan bekerja. Prinsip yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita tentang prinsip kerajaan sorga. Lukas 18 ayat 37 dikatakan tentang si buta Bartimeus. Dia diberitahu bahwa Yesus sedang lewat. Beberapa ayat kemudian dalam Lukas 19 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Kalau tadi Yesus hendak masuk ke kota Yeriko, lalu Bartimeus dikasih tahu bahwa Yesus sedang lewat. Sekarang pasal yang ke-19, Yesus sudah masuk ke kota Yeriko, dan di sana dikatakan dia berjalan terus melintasi kota itu. Ya, perhatikan dulu. Kemudian ada satu ayat lagi dalam Markus 6. Markus 6 ayat yang ke-48. Kita tahu Markus 6 berbicara tentang ketika para murid Yesus ada di tengah badai. Mereka bersusah payah mendayung perahu mereka. Dan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Tetapi perhatikan ayat yang ke-48, di sana dikatakan ia hendak melewati mereka. Bayangkan, murid Yesus sedang bergumul, murid Yesus sedang susah payah supaya mereka tidak karam, tidak tenggelam, mereka bisa sampai ke daratan, dan Yesus dikatakan di sana ia hendak melewati mereka. Jadi perhatikan 4 ayat yang tadi sudah saya bacakan bagi kita semua.
Di satu ayat dikatakan Yesus sedang lewat. Di ayat berikutnya dikatakan Yesus berjalan terus melintasi. Kemudian di ayat Markus 6 ayat 48 dikatakan ia hendak melewati mereka. Dan di dalam 2 Raja-Raja 4 tadi dikatakan bahwa ia selalu datang secara rutin. Jadi ada 4 bagian ya. Sedang lewat, berjalan terus melintasi, hendak melewati mereka, dan selalu datang secara rutin. Ini prinsipnya, saudara. Tidak cukup kita mengetahui hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Menurut ayat-ayat yang tadi kita baca, sangat mungkin Tuhan sedang melintas, tetapi tidak membawa manfaat, tidak membawa keuntungan bagi Anda dan saya, kalau kita tidak punya ruang khusus bagi kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada Yesus untuk bekerja, membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada rasa haus dan lapar akan kuasa itu bekerja dan tinggal dalam kehidupan kita, maka Yesus dan kuasa Roh Kudus hanya akan lewat. Oh, dia akan datang secara rutin. Oh, dia akan melintas secara rutin. Tetapi bukan berarti kita akan mendapatkan yang kita perlukan sampai kita membangun kamar secara khusus bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah roh yang dinamis. Karena sejak awal Alkitab, Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Roh Kudus itu selalu bergerak. Roh Kudus ini adalah roh yang dinamis. Roh Kudus seringkali digambarkan di dalam Alkitab sebagai sungai yang mengalir dan tidak pernah kering. Artinya apa? Artinya bahwa kuasa, penyediaan, janji Tuhan itu selalu mengalir, selalu melintas. Bahkan saat Anda mendengarkan khotbah seperti ini, dalam ibadah seperti ini, pada saat Anda bekerja, pada saat Anda berbisnis, pada saat Anda melayani, itu pun kuasa, penyediaan, dan janji Tuhan terus-menerus mengalir, melintasi kehidupan kita. Dan itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kuncinya supaya kita bisa menikmati keuntungan daripada kuasa Tuhan, janji Tuhan, dan juga penyediaan dari Tuhan, kita harus senantiasa terkoneksi dengan aliran sungai itu. Jangan izinkan aliran sungai itu sekedar lewat begitu saja dalam berbagai kesempatan yang kita peroleh. Jadi pertanyaannya, apa yang kita bisa peroleh dari ibadah seperti ini? Jawabannya adalah tergantung respon kita, tergantung iman kita. Kalau Anda sudah bilang dari awal bahwa ibadah lagi, bosen deh. Paling juga khotbahnya itu aja. Paling lagu yang dinyanyikan juga itu aja. Tidak heran setelah ibadah Anda tidak merasakan apa-apa. Padahal ada Tuhan di sana, kuasa Roh Kudus bekerja. Kenapa? Karena Anda tidak punya iman. Anda tidak punya tekad untuk mendapatkan sesuatu dari ibadah seperti ini. Jadi tergantung iman kita, tergantung jangkauan harapan kita. Apa yang kita mau dapat dari ibadah seperti ini? Karena hadirat Tuhan ada di sini. Kita tahu setiap kali kita menyanyikan pujian penyembahan, Dia hadir, Dia bertakhta dan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Artinya ada kuasa Tuhan bekerja, ada penyediaan Tuhan bekerja, ada janji Tuhan yang disampaikan. Dan Yesus selalu hadir. Namun tidak akan selalu bermanfaat kalau setiap kali kita punya kesempatan, kita sia-siakan kesempatan itu. Kita diberikan kuasa. Sudah, ini yang kita harus sadari, kita sebagai orang percaya diberikan kuasa untuk bisa menarik perhatian Yesus, membuat Yesus berhenti dan memberkati kita. Karena Yesus selalu mengalir, Yesus selalu melintas, Yesus selalu datang kepada kita. Tapi sampai kita melakukan sesuatu, Dia hanya lewat saja.
Kalau Anda dengar firman, Anda cuma main handphone, ya Anda perhatiannya teralihkan ke hal-hal yang lain. Nanti makan siang apa, aku harus masak apa, aku harus beli apa, oh nanti hari Senin pekerjaanku seperti apa. Maka tanpa Anda sadar, tiba-tiba 2 jam sudah lewat dan Anda tidak dapat apa-apa. Kuasa Tuhan lewat begitu saja, tanpa Anda berusaha menghentikan langkah Yesus, menarik perhatian Yesus untuk memberkati Anda. Jadi sekalipun Anda punya kebutuhan, bukan berarti Tuhan akan melakukan sesuatu. Hanya karena kita punya keperluan yang mendesak, bukan berarti Tuhan akan buat mujizat. Kalau kita tetap pasif, kita tetap membiarkan, kita cuma jadi penonton yang pasif, biarkan saja kita cuma nonton, wow sungainya dahsyat ya, alirannya dahsyat ya, dan kita tidak meresponi aliran itu. Kita tidak terkoneksi pada aliran sungai itu. Maka penyediaan dan kuasa Tuhan hanya akan berjalan terus melintasi kita. Jadi dari kehidupan perempuan Sunem ini, dan juga dari kehidupan Bartimeus, para murid Yesus yang mengalami badai, apa yang kita bisa belajar? Apa yang membuat Yesus berhenti dan tidak melewatkan kita? Apa yang membuat kuasa Tuhan di dalam Nabi Elisa berhenti dan tinggal atas rumah perempuan Sunem ini? Yang pertama, yang membuat Yesus berhenti, yang menarik perhatian Yesus, yang pertama adalah pertobatan, perubahan hidup, kerinduan yang mendalam untuk melihat Yesus dimuliakan, untuk mempunyai kehidupan yang menjadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertobatan, metanoia, perubahan cara berpikir kita. Ada seseorang bernama Zakius. Dia berusaha melihat Yesus, tapi tidak berhasil, karena dikatakan dalam firman Tuhan badannya pendek. Tetapi hal itu tidak menghentikan dia. Dia terus berusaha dan dia melihat sebuah pohon. Lalu dia panjat pohon itu. Karena apa? Zakius memanjat pohon itu. Karena dia tidak mau melewatkan momen itu begitu saja. Dia mau supaya dia bisa melihat Yesus. Dan saya mau katakan bagi Anda dan saya, kita semua terlalu pendek. Kita semua terlalu kecil untuk bisa melihat Yesus. Tetapi seperti Zakius, kita hanya bisa melihat Yesus melalui sebuah pohon. Pohon apa yang kita bisa panjat? Pohon Kalvari. Di atas sepotong kayu kasar, Yesus disalibkan bagi Anda dan saya. Pohon yang dipanjat oleh Zakius melambangkan kayu salib Yesus Kristus. Kita hanya bisa melihat Yesus dari kacamata salib Kristus. Pohon itu membuat Zakius melihat Yesus. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah pohon itu membuat Yesus bisa melihat Zakius. Karena Yesus ketika menilai kehidupan kita, dia selalu menilainya, kalau kita orang percaya, dia selalu menilainya dengan salib Kristus. Yesus memandang kita, kalau kita hidup memanjat pohon Kalvari, maka Yesus melihat kita sebagai orang benar. Kita sudah dibenarkan dari segala dosa dan dari segala kejahatan, kenajisan hidup kita. Karena di atas kayu salib, penghakiman sudah dia tanggung bagi Anda dan saya. Dan ketika kita memanjat pohon Kalvari, Yesus melihat kita. Yesus ketika melewati Yeriko, dia bisa saja sekedar melintas. Tetapi dikatakan dalam Lukas 19 ayat yang kelima, hal yang luar biasa karena dia melihat Zakius memanjat pohon Kalvari. Dia katakan, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya percaya ada mungkin ratusan orang di sana, bahkan mungkin ribuan orang di jalan itu. Tetapi hanya satu yang menarik perhatian Yesus. Kenapa? Karena Zakius menyiapkan ruang di rumahnya untuk didatangi kuasa Tuhan, dan untuk kuasa dan urapan Yesus bekerja di dalam rumahnya.
Yesus berkata kepada Zakeus, aku akan datang ke rumahmu, aku ingin memberkati keluargamu, aku akan mengubahkan masa depanmu, karena engkau naik ke pohon itu. Demikian juga dengan Anda dan saya. Mari kita panjat pohon Kalvari, maka Yesus akan tinggal bersama dengan kita. Depresi, stres tidak akan bisa bertahan di rumah kita kalau Yesus ada di rumah kita. Ketakutan, kekhawatiran, keserakahan harus pergi ketika kita mengundang Yesus. Ketika kita memanjat pohon Kalvari itu, maka rasa tertuduh karena dosa, ya penghukuman dan penghakiman akan sirna. Dan Roma 8 ayat pertama dikatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi Tuhan, kalau Anda orang percaya, Anda mungkin tidak sempurna, Anda masih membuat kesalahan, Anda masih berbuat dosa sesekali. Tapi ketika Tuhan melihat pohon Kalvari itu, Tuhan melihat salib itu, maka kalau Anda bersembunyi di balik salib itu, kalau Anda ada di dalam salib itu, bagi Tuhan tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada yang perlu ditakuti bahwa Tuhan akan menghukum kita, Tuhan akan menghajar kita. No. Tuhan bahkan mau datang ke rumah kita, mau tinggal di sana supaya Dia bisa memberkati kita. Karena itu langkah pertama untuk menghentikan langkah Yesus adalah naiklah ke Kalvari dan katakan, Tuhan, aku tidak sanggup dengan kekuatanku sendiri, tetapi jawaban hidupku ada di Kalvari. Maka Yesus akan melihat kita dan Dia akan singgah, bahkan tinggal di rumah kita untuk mengubahkan hidup kita. Jangan datang kepada Yesus seperti anak muda yang kaya. Dalam pasal sebelumnya, Lukas 18, dia bilang kepada Yesus, semua hukummu aku sudah lakukan. Oh, Tuhan tidak terkesan dengan kebanggaan diri seperti itu. Tuhan terkesan dengan orang yang datang kepada Dia dan dia bilang, aku tidak layak untuk menerima berkat-Mu, tetapi karena aku hidup di dalam salib Kristus, hanya karena salib Kristuslah, maka aku layak untuk diberkati. Jangan datang kepada Yesus membanggakan segala prestasi hidup kita. Oh, aku sudah begini, aku sudah begitu. Oh, apamu, 10 perintah Allah aku sudah taati sejak aku kecil, sejak aku muda. Oh, kalau kita datang dengan kebanggaan diri, Yesus akan selalu bilang seperti Dia bilang kepada anak muda ini, hanya satu kekuranganmu. Selalu ada yang kurang ketika kita membanggakan diri di hadapan Tuhan. Karena itu sungguh di hadapan salib Kristus tidak ada yang bisa kita banggakan. Dan kerendahan hati seperti inilah yang akan membuat Yesus berhenti dan tidak sekedar melewati kita, tetapi Dia akan singgah di rumah kita dan mengubahkan hidup kita. Yang pertama pertobatan. Yang kedua adalah kesungguhan hati. Desperation akan menghentikan langkah Yesus. Karena itu sangat penting kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut berekspresi di dalam hadirat Tuhan. Jangan cuma berekspresi ketika Anda menang sebuah trofi di sekolah atau dalam pertandingan, dalam kompetisi apapun. Jangan cuma Anda berekspresi ketika anak Anda mendapatkan ranking 1, 2, atau 3 di sekolah. Tetapi berekspresilah di hadapan Tuhan. Berekspresilah di dalam hadirat Tuhan, karena ekspresi kita inilah yang akan menarik perhatian Yesus kepada Anda dan saya. Disertai dengan fokus yang benar kepada Tuhan. Karena itu kita gereja Mount Hermon, kita tidak malu berekspresi. Kita tidak malu menari dan bergerak di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu ya passionate worship itulah yang membuat Yesus tertarik di dalam kehidupan kita. Oh, benar bahwa Tuhan itu berdaulat. Tetapi bukan berarti kita
pasif dan kita punya mentalitas kisera sera, whatever will be, will be. Kita sekalipun orang percaya, kadang-kadang kita punya mentalitas seperti itu. Terserah deh. Itu bukan arti suka-suka Tuhan loh. Yang sebenarnya itu tidak seutuhnya benar. Memang ada hal-hal tertentu kita tidak bisa dapatkan sesuai harapan kita, karena Tuhan berdaulat atas suatu situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh minta, kita tidak boleh memohon, kita tidak boleh sedikit memaksa kepada Tuhan. Bukan berarti kita pasif, saudara. Dan firman Tuhan ajarkan dari setiap ayat yang tadi kita sudah baca, kenapa kuasa Tuhan akhirnya berhenti nyamperin mereka. Kenapa akhirnya Yesus berhenti dan menghampiri mereka, menjamah kehidupan mereka. Karena setiap mereka melakukan sesuatu dengan kesungguhan tentunya. Mereka berseru dalam kerinduan mendalam, dan Yesus beralih dari apa yang sedang dia lakukan. Karena seseorang tidak membiarkan Yesus lewat begitu saja. Demikian juga kita pun bisa, kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk bisa melakukan hal yang sama. Melalui kesungguhan, melalui iman kita, melalui jujur di hadapan Tuhan. Datang apa adanya kita. Ibadah lebih dari sekedar main gereja-gerejaan. Ibadah lebih dari sekedar menonton. Karena apalagi ini online, saya tidak bisa melihat Anda. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Jangan cuma jadi penonton, tetapi aktiflah di dalam meresponi praise and worship, khotbah. Pada saat kita memberi, kita respon memberi. Pada saat mendoakan, worship leader berdoa syafaat, kita juga mendoakan orang-orang yang disebutkan namanya, bangsa dan negara kita, pemerintah kita juga perlu doa-doa kita. Jangan pasif. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup membawa keuntungan yang besar. Dan kalau Anda tidak diuntungkan dari sebuah ibadah, itu sudah jelas bukan salahnya pendeta, bukan salahnya worship leader, bukan salahnya pemain musik, tetapi salah Anda sendiri. Karena Anda tidak menjangkau, Anda tidak terkoneksi dengan apa yang sedang terjadi dalam ibadah itu. Sehingga Yesus cuma lewat saja. Kuasa Tuhan datang tetapi tidak menguntungkan hidup kita. Bartimeus yang buta itu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lukas 18 ayat 38. Dan setelah dia ditegur, malah dia berseru lebih keras lagi. Bartimeus mendapatkan mujizat hanya dengan berteriak. Karena itu jangan remehkan pujian penyembahan. Ngapain sih teriak-teriak kayak gitu? Ngapain sih nyanyi-nyanyi kayak gitu? Ngapain sih nari-nari kayak gitu? No, ada kuasa dalam pujian. Karena itu jangan malu dengan pujian yang ekspresif. Kita gereja dengan pujian yang sangat-sangat ekspresif. Saya tahu tidak semua kita bisa menari. Saya pun tidak bisa menari. Ya, saya malu harus menari, iya kan? Tapi dengan menggerakkan badan kita, ya kan? Tepuk tangan, apa sih susahnya? Semua itu adalah hal-hal yang alkitabiah. Let everything that has breath praise the Lord. Anda punya nafas? Anda harus memuji Tuhan. Karena nafas kehidupan Anda itu berasal dari Tuhan. Dalam Yosua 10 ayat 13, doa Yosua menghentikan matahari. Teriakan Bartimeus menghentikan Tuhan Yesus Kristus. Karena dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 11 bahwa Tuhan Allah adalah matahari. Jadi apa yang terjadi di perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang terjadi di perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Jangan abaikan kuasa doa. Padahal Yosua itu salah ucap. Tahukah Anda Yosua itu doanya salah? Dia bilang berhentilah matahari.
Matahari memang berhenti. Yang bergerak itu bumi, mengelilingi matahari. Tetapi itu pun, kalaupun Anda doanya masih pas-pasan, Anda tidak punya kosakata yang indah, yang cukup untuk berdoa kepada Tuhan, percayalah Dia mengerti maksud Anda. Haleluya. Yang penting kita mau berdoa, membuat ruang, membangun kamar. Itulah yang kita lakukan ketika kita berdoa, ketika kita memuji menyembah Tuhan. Perhatikan satu kisah lagi, para murid naik perahu kan tadi dalam Markus 6. Lalu mereka mengalami badai. Dikatakan dalam Markus 6 ayat 47, Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi ketika murid-muridnya sedang bergumul, mereka tidak tahu arah dan tujuan, mereka kehilangan arah dalam mereka bergumul, dalam mereka mendayung perahu supaya sampai ke daratan. Perhatikan ayat 48. Di sana dikatakan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tahukah Anda ketika kita tidak bisa melihat Yesus, Yesus tetap bisa melihat kita. Haleluya. Dan Yesus selalu bisa melihat kita. Saat kita ada di lembah kekelaman, saat kita overload dengan beban dan ujian hidup, sekalipun kita kewalahan, kita merasa angin sakal kehidupan menentang dan melawan kehidupan kita, tapi mata Tuhan tertuju kepada kita, dan Dia selalu bisa melihat kita. Tetapi yang menarik di sini, yang menarik adalah polanya sama. Di tengah susah payah para murid, Yesus datang pada mereka berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas apa yang mereka khawatirkan. Mereka khawatir bahwa air ini bisa menenggelamkan mereka. Mereka gelisah dan mereka takut bahwa air itu bisa membuat mereka binasa. Tetapi ketika mereka sedang ketakutan, Yesus berjalan di atas apa yang mereka takutkan. Karena itu apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, itulah yang akan membawa Tuhan kepada kita. Apa yang kita gelisahkan, apa yang membuat kita galau, percayalah Yesus sedang berjalan menuju kepada kita di atas permasalahan hidup yang kita khawatirkan, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita stres, bahkan cenderung depresi. Hal yang kita khawatirkan, itulah yang akan membawa Tuhan kepada kita. Tapi pelajarannya adalah sekali lagi, hanya karena ada kebutuhan yang mendesak. Bayangkan ini para murid ini adalah muridnya Yesus pada waktu itu cuma mereka. Merekalah yang akan dipakai Tuhan untuk menjungkir balikkan dunia, membuat sejarah, perjanjian baru. Mereka ini, saudara. Dan dikatakan di sana mereka punya kebutuhan. Kebutuhannya mendesak. Mereka bergumul dan bisa mati. Dan Yesus melihat. Tetapi dikatakan tadi ayat 48, Ia hendak melewati mereka. Bayangin kalau Anda tidak melihat ini dengan kacamata rohani yang benar, Anda bisa bilang Yesus sadis juga ya. Melihat murid-muridnya lagi bergumul hampir mati. Dikatakan di sana Ia hendak melewati mereka. Karena prinsipnya sama. Hanya karena Anda punya kebutuhan. Dan sekalipun Tuhan melihatnya, bukan berarti Tuhan akan melakukan sesuatu bagi Anda. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa. Bahkan sebelum Yesus menyembuhkan Bartimeus, Dia tanya kan sama Bartimeus, kenapa Yesus harus tanya? Kan sudah jelas Bartimeus butuh kesembuhan. Kesembuhan apanya? Yang pasti bukan kakinya. Gak mungkin kan Bartimeus di waktu ditanya sama Yesus, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Oh Yesus, aku buta, sembuhkan kakiku. Kan gak mungkin. Sudah jelas Bartimeus itu buta dan dia pasti kepengen melihat. Tetapi Yesus tetap bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Dan Bartimeus katakan, aku kepengen melihat. Aku kepengen mataku dicelupkan. Dan sampai Bartimeus ngomong seperti itu, Yesus tidak melakukan apa-apa. Yesus baru melakukan sesuatu.
ketika Bartimeus berteriak. Demikian juga ketika para murid ada di tengah badai. Perahu mereka hampir karam. Yesus berjalan di atas air dan dia hendak melewati mereka. Saya mau bilang begini saudara, bukan Tuhan itu sadis, tetapi Tuhan tidak harus menjawab keperluan kita. Tuhan tidak harus menjawab kebutuhan kita kalau kita apatis, kalau kita tidak punya ruang khusus yang mengizinkan kuasa Tuhan bekerja. Yesus baru menolong ketika mereka berteriak. Ada salah satu dari murid Yesus yang berkata, kalau itu engkau, suruh aku datang ke sana. Dengan kata lain, Yesus tidak melakukan apa-apa, bahkan ia hendak melewati mereka, sampai seseorang berkata, tolong aku Tuhan, tolong kami Tuhan. Sampai mereka berteriak dengan desperate, baru Yesus melakukan sesuatu. Karena itu jangan pernah datang ke ibadah terlalu casual, terlalu santai. Oh ya, memang Tuhan adalah sahabat kita. Yes. Tapi kita tetap harus punya rasa hormat. We have to honor Him. Ya, with our body. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jangan heran kalau kita nggak dapat apa-apa dari sebuah ibadah. Sekalipun ibadah itu luar biasa, Anda mungkin nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Anda tidak mempersiapkan ruang, kamar, bagi kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ini hal yang ketiga yang membuat Yesus dan kuasanya akan berhenti dan memberkati kita. Adalah mari kita buat kamar. Yang pertama tadi pertobatan, yang kedua kesungguhan hati, yang ketiga saya akan tutup dengan poin ini. Mari buat kamar, buat ruangan. Seringkali kita tidak mengalami perubahan yang diperlukan karena tidak ada ruang bagi kuasa Tuhan. Kita tidak taat pada firman, kita tidak percaya pada firman, kita merasa lebih tahu bagaimana mengelola kehidupan kita, mengelola karir kita, mengelola keuangan kita. Apa itu firman Tuhan sudah kuno, itu pendeta cuma minta-minta uang. Kalau Anda merasa lebih tahu dari firman Tuhan, jangan heran kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan Anda. Karena tidak ada ruang bagi kuasa Tuhan bekerja. Rumah Anda bisa menjadi seperti rumah perempuan Sunem. Dia tidak puas Nabi Elisa cuman lewat. Dia bikin kamar khusus supaya Nabi Elisa yang melambangkan kuasa Tuhan itu bisa tinggal di sana. Dan suatu hari, saudara, perhatikan, suatu hari anak dari perempuan Sunem ini mati. Kita tidak pernah tahu kapan kita butuh mujizat. Kalau kita tidak punya ruang khusus, kalau perempuan Sunem itu tidak punya ruang khusus, barangkali anaknya tidak akan pernah dibangkitkan. Anda tahu siapa anak perempuan Sunem ini? Namanya Habakuk. Kalau anak ini tidak dibangkitkan dari antara orang mati, mujizat tidak terjadi di rumah perempuan Sunem ini, barangkali kita tidak akan pernah punya yang namanya kitab Habakuk di Alkitab kita. Perempuan ini mengalami mujizat karena dia punya ruang khusus bagi kuasa Tuhan. Bahkan yang luar biasa adalah kalau Anda lihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26, ketika krisis melanda, ini anaknya mati. Kita dengar anak kita sakit aja udah gelisah, ya kan? Udah kayaknya gak bisa makan, gak bisa tidur, ya kan? Ini anaknya mati, saudara. Tapi 2 Raja-Raja 4 ayat 26, perempuan ini, karena dia punya ruang khusus bagi Tuhan, ketika ditanya sama Nabi Elisa, selamatkah engkau dan keluargamu? I am well, it is well, semuanya baik, selamatlah keluargaku. Wow, anaknya lagi mati, saudara. Dia bilang, it is well, it is well, everything is well. Wow, ada ketegaran, ada ketabahan. Ya, saya bukan berarti bilang kalau anak Anda sakit kemudian nggak perlu ditangisi, nggak perlu digelisahkan atau dikhawatirkan, bukan itu maksud saya. Tetapi di balik duka, di balik
kepedihan hati itu, ada ketegaran, ada iman. Aku percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan anakku. Yesus sanggup untuk mengubahkan keluargaku. Kenapa ada ketegaran dan ketabahan yang luar biasa dari perempuan Sunem? Karena dia punya ruang khusus bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Karena itu saya mau katakan kepada Anda dan saya, pagi hari ini yang mendengar firman ini, bangunlah ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Bangun ruang iman, bangun ruang pujian, bangun ruang haus dan lapar akan kebenaran. Bangun kamar seruan hati, bangun kamar doa, bangun kamar cari Tuhan, bangun kamar ketaatan kepada firman Tuhan. Dan hal ini bersifat pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga harus melakukan ini. Pribadi lepas pribadi. Oh, oke saja Anda titip doa, tetapi Anda sendiri harus berdoa. Anda harus bangun ruang bagi kuasa Tuhan bekerja. Untuk apa Ibu Dora, ya Pak Sami, Carter buat ibadah setiap malam? Mereka sedang membangun kamar. Mereka sedang mempersiapkan ruang khusus bagi Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. Anda yang didoakan, Anda yang ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau kita merasa aku gak dapat apa-apa, cek, ada gak ruang doa dalam hidup? Cek, ada gak kamar Anda berseru kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan? Mungkin Anda bertanya, oh dalam Yesaya 65 ayat 24 kan dikatakan, sebelum engkau mengucapkan sesuatu, sebelum engkau meminta sesuatu, aku sudah mendengar doamu, aku sudah menjawab doamu. Anda lupa, Yesaya 65 ayat 24 itu baru nanti di Yerusalem baru. Jadi hari ini Anda masih perlu berdoa. Kita masih perlu untuk membuat ruang khusus berdoa, mengekspresikan pujian penyembahan kita kepada Yesus, supaya Dia tinggal di dalam kehidupan kita dan tidak sekedar lewat melintasi kita. Haleluya. Dan sekali lagi, jangan merasa layak kita mendapat pertolongannya. Yang membuat kita layak hanyalah pohon Kalvari, yang adalah salib Kristus kita. Mulai hari ini, di setiap kesempatan yang ada, jangan izinkan Tuhan lewat begitu saja. Jangan izinkan kuasa Tuhan hanya sekedar singgah dan melintasi hidup kita. Tapi buat kuasa itu tinggal di dalam rumah kita dan memberkati, mengubahkan kehidupan keluarga kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jesus. Haleluya. Mari Anda pejamkan mata sejenak. Anda renungkan firman ini. Setiap daripada orang-orang yang kita belajar tadi, mereka melakukan sesuatu yang membuat kuasa Tuhan berhenti dan memberkati mereka. Ada pertobatan Zakius, kerinduan untuk berubah menjadi lebih baik, merasa tidak layak dan dia harus memanjat salib Kristus, pohon Kalvari itu, dan dia lakukan itu. Karena itu Yesus berhenti dan memberkati bukan saja Zakius, tapi juga keluarganya, keuangannya diberkati. Bahkan orang-orang yang pernah dia rampok, mereka pun mengalami pemulihan karena Zakius dipulihkan. Yang kedua, orang-orang dalam kisah tadi, mereka semua punya kesungguhan hati. Bartimeus dengan penuh kerinduan, kepingin bisa melihat. Ketika Yesus tanya sama Bartimeus, dia sudah buta sejak lahir. Ketika Yesus tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu, bisa saja Bartimeus tersinggung. Dia bilang, Tuhan katanya engkau maha tahu.
Kenapa engkau harus tanya? Oh, tapi Bartimeus tidak pernah menunjukkan sikap yang negatif di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku kepengen melihat. Dan karena teriakan Bartimeus, karena kerendahan hati Bartimeus, dia tidak malu berekspresi. Yesus tertarik kepada dia dan menyembuhkan dia. Oh, para murid Yesus pun, mereka murid-murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus secara fisik. Itu pun dikatakan Yesus hendak melewati mereka. Oh, kalau Yesus saja hendak melewati mereka yang dekat dengan dia, apalagi kita, siapa kita? Tapi perhatikan ketika seseorang dari mereka berkata, tolong kami Tuhan. Maka Yesus berpaling kepada mereka dan menolong mereka. Demikian juga kalau kita bersembunyi di balik salib Kristus dan kita bilang, Tuhan, aku tidak layak. Aku terlalu pendek, aku terlalu kecil. Tapi aku tahu, pada salibmu ada covenant. Pada salibmu ada perjanjianmu dengan kami, orang percaya. Maka kami datang dengan kuasa salib Kristus. Kami perlu pertolonganmu, Tuhan. Kami mau buat ruang khusus bagi kuasamu bekerja. Bahkan perempuan Sunem itu pun, dia tidak puas sekedar datang ke gereja, mengalami jamahan sesaat, mengalami sukacita sesaat. Dia bilang sama suaminya, kita perlu bikin gereja setiap hari di rumah. Kami perlu untuk buat ruang dan kamar khusus supaya kuasa Tuhan itu bukan cuma mampir, tapi bisa tinggal di sana. Demikian juga Obed-Edom, rumahnya terbuka, ada kamar khusus bagi tabut perjanjian itu. Hidupnya, keluarganya dipulihkan. Ya, Obed-Edom ini sebenarnya orang Yahudi, orang Israel, tapi dia tinggal di Edom. Makanya namanya Edom. Kita tidak tahu masalah apa yang dia alami. Mungkin dikejar-kejar penagih hutang. Dia punya hutang yang dia tidak bisa bayar. Dia tinggal di Edom untuk melarikan diri. Tapi suatu hari dia berjumpa dengan hadirat Tuhan. Dan hidupnya diubahkan. Keluarganya diubahkan. Keuangannya mengalami terobosan. Dan sampai ratusan tahun dia dan keluarganya dipercaya untuk memegang, untuk mengelola keuangan kerajaan. Berapa banyak dari Anda kepingin menjadi orang kepercayaan Tuhan dalam hal keuangan? Saya percaya semua kepingin diberkati dalam hal finansial. Bangun kamar itu. Bangun ruangan khusus. Bahkan dalam ibadah seperti ini, dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, bangun kamar, bangun ruang untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Thank you Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Tidak ada yang bisa menolong kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Hanya Yesus, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, jangan lepaskan. Kami perlu Engkau lebih lagi, Yesus. Harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Oh, hanya Engkau, Yesus, yang sanggup menolong kami. Hanya dengan salib Kristus Engkau melihat kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. Tuhan, tolong kami, Yesus. Kami perlu Engkau. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, Kaulah harapan, dalam hidupku. Mari sejenak sembah Dia. Come on, church. Oh, mari gereja Tuhan, ekspresikan penyembahan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Oh, nyanyikan beban hidupmu, nyanyikan ujian hidupmu. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat pergumulanmu, angkat kekhawatiranmu, angkat kelemahanmu. Oh, angkat kegalauanmu, angkat kegelisahanmu, angkat ketakutanmu, angkat ketidakpercayaanmu. Oh, Jesus, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup, oh, melakukan terobosan dalam hidup kami. Hanya Engkau, Yesus, yang sanggup memulihkan hidup kami. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau, Yesus. Oh, kami mau buat rumah. Kami siap bersalah. Oh, biar kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu, Tuhan, bekerja. Yes, Jesus. Bekerja di tengah-tengah kami. Bekerja dalam hidup kami. Bekerja dalam kesehatan kami. Bekerja dalam keuangan kami. Bekerja dalam keluarga kami. Bekerja dalam karir kami. Bekerja Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir seperti sungai yang telah mengalir. Mengalir, oh, memuaskan dahaga kami. Memuaskan kelaparan kami. Jesus, isi kami Tuhan lebih lagi. Penuhi bencana hidup kami. Urapi kami Tuhan. Buat kami berapi-api lagi Tuhan. Buat kami mengasihi Engkau lebih lagi. Kembali kepada kasih Tuhan. Jesus, haleluya. Haleluya. Yesus, Jesus. Mari bangun ruang bagi kuasa Tuhan. Bangun kamar bagi kuasa Tuhan. Bangun ruang bagi urapan Tuhan. Bangun ruang bagi kuasa Roh Kudus bekerja. Jesus,
Kami mau membuat ruang bagi Engkau Tuhan. Kami mau bangun kamar khusus itu Tuhan, di mana kuasa-Mu bukan saja lewat, tetapi tinggal dalam hidup kami. Sehingga ketika kami memerlukan mujizat itu Tuhan, oh Engkau standby, Engkau siap sedia melakukannya untuk kemuliaan-Mu. Ampuni keteledoran kami, ampuni Tuhan kalau kami terlalu casual di dalam ibadah kami, di dalam kami meresponi firman-Mu maupun pujian penyembahan, meresponi ibadah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Salib Kristus membenarkan hidup kami. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa, pelanggaran, dan kejahatan serta kenajisan kami. Terima kasih karena kuasa salib Kristus kami dibenarkan dan kami dilayakkan untuk menerima pertolongan daripada-Mu. Engkau bukan saja sedang melihat kami, tetapi Engkau sedang berjalan menuju pada kehidupan kami. Help is on the way. Pertolongan itu sedang dalam perjalanan. Karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Dia akan selalu menolong engkau. Karena itu buat ruang, bangun kamar itu, dan pelihara kamar itu. Rawat kamar itu dengan baik. Sehingga ketika engkau membutuhkan mujizat, ketika krisis melanda, engkau bisa tetap tegar, engkau bisa tetap tabah, dan engkau bisa tetap percaya bahwa it is well with everything. It is well with my family, it is well with my soul, it is well with everything in my life. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu, prinsip firman-Mu yang sudah Kau ajarkan kepada kami, meteraikan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami yang sudah Kau tetapkan menjadi bait Roh Kudus, kami mau punya ruang doa itu. Kami mau punya ruang iman itu. Kami mau punya ruang ketaatan itu Tuhan. Terus tuntun kami, pimpin kami, dan tolong kami Tuhan. Karena pertolongan kami hanya daripada-Mu. Kehidupan kami hanya bersumber daripada-Mu. Sempurnakan firman-Mu, biar kami semakin memahami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu yang ada dalam ibadah. Oh hari ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menuntun. Keluar masuk kami dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Dan bala tentara malaikat surgawi berjaga-jaga sekeliling kehidupan kami. Dan keluarga besar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh, tidak dapat mendatangkan maut atas kehidupan kami. Tetapi Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan memberikan kesehatan kepada tubuh jasmani kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh kami yang adalah bait Roh Kudus itu Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menempatkan kami di tempat yang benar pada saat yang tepat, sehingga kami dijauhkan dari maut, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari lingkungan yang terinfeksi. Bahkan selama masa pandemi ini Tuhan, kami dilindungi dan kami mengalami kesejahteraan itu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh anak-anak-Mu yang setia memberi Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau buat mereka menuai apa yang mereka tabur. Oh secara khusus bagi mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Oh Tuhan, bukakan tingkap langit atas kepala mereka dan curahkan berkat-Mu sampai tidak ada tempat untuk menampungnya. Mereka keluar menjadi berkat.
bagi banyak orang di sekitar kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sendiri yang akan menghardik dan menghalau belalang kelahap, belalang pengerip, belalang lompatan, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Yesus Kristus yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga seluruh ibadah yang ada, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Mereka yang melayani, mereka yang dilayani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan berkat-Nya atas kehidupan kita. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Melalui nomor rekening BCA 52301452447 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Dan kami juga terus mengajak Anda bisa mengikuti seluruh ibadah yang sudah dijadwalkan, dan Anda terus ikuti. Saya percaya ketika Anda beribadah, Anda sedang membuat ruang, membangun kamar khusus bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semua untuk kemuliaan nama Yesus. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.